Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2. Saya Alfred Ramadan sebagai moderator, dan topik yang akan kita diskusikan atau presentasikan pada kali ini adalah Pegadaian Syariah. Slide-nya. Oke, di kelompok 2 itu terdiri dari 5 orang, dari Tiga Damayanti, NIM yang tertera, Putriana Elsfadilah, NIM 024, Faizal Ramadan, NIM 033, Andre Waldiansyah, NIM 037, dan Kenny Anugrah, NIM 040. Dan untuk slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh Linda. Ya, silakan Saudara Linda. Ya, jadi secara etimologi gadai atau rantuh berasal dari kata rahana yarhanu yang berarti al-habs atau menahan, al-subut berarti tetap, al-dawam berarti kekal, dan jaminan yaitu memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman atau menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dengan memungkinkan untuk ditarik kembali. Adapun ulama mazhab Maliki mendefinisikan arahan dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Terus arahan merupakan salah satu jenis transaksi tabaru karena apa yang diberikan rahin atau pemilik barang untuk murtahin atau pemegang barang bukan atas imbalan akan sesuatu. Ia termasuk transaksi atau ukut ainiyah di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima ain, al-maqut, akad atau transaksi. Jenis ini ada 5, yaitu hibah, iarah, ida, korot, dan rahan. Adapun persamaan gadai dan rahan dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman uang, yang kedua yaitu adanya agunan sebagai jaminan utang, yang ketiga yaitu tidak boleh mengambil manfaat dan barang yang digadaikan, keempat yaitu biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, dan yang terakhir yaitu apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Ya, pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putriana. Silakan Saudari Putriana. Di sini selain ada persamaan juga ada perbedaan. Yang pertama, rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, di samping berprinsip tolong-menolong, juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan. 2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam rahan, berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dan yang ketiga, dalam rahan menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang. Next. Landasan konsep Al-Quran. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 283. Dan dari hadis, di sini disebutkan, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dan seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dan pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah. Operasionalisasi pegadaian syariah. Bila dilihat dalam fikih klasik, maka skema dan praktek rahan adalah skema yang sangat standar sekali.
yaitu antara dua orang personal yang memiliki surplus unit dan di lain pihak yang dihadapkan pada kondisi defisit unit. Dalam kasus transaksi, lebih cenderung bersifat transaksi terbaru saja tanpa ada unsur profits. Praktek rahan belum berlangsung dan dijembatani oleh sebuah lembaga keuangan dengan mekanisme dan skema modern, seperti yang kita saksikan saat ini. Pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andre. Silakan Saudara Andre. Baik, berikutnya ada teknik transaksi. Akad rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. B. Akad ijarah. Akad sewa tempat, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Next. Beberapa bentuk akad perjanjian. A. Akad Qordo al-Hasan. Akad Qordo al-Hasan merupakan akad pinjaman kebijakan dan pinjaman tanpa laba atau zero return, di mana Al-Quran mendorong kaum muslimin agar mengadakannya untuk kalangan yang membutuhkan. B. Akad Mudharabah. Secara konseptual, perseroan mudharabah ini disebut juga qirad, yaitu akad kerjasama usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama, sahib amal, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. C. Akad bai muqayyadah. Akad bai muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah atau rohin ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif dan usaha, seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Next. Lelang barang gadai. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut sebagai akad bai muzayadah. Praktek lelang atau muzayadah dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat dan kalangan Ansor meminta sedekah kepadanya. Ya, oke. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kenny. Silakan Saudara Kenny. Selanjutnya panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, yaitu diantaranya pertama, transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela antara din. Kedua, objek lelang harus halal dan bermanfaat. Ketiga, kepemilikan atau kuasa penuh pada barang yang dijual. Keempat, kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi. Kelima, kesanggupan penyerahan barang dan penjual. Keenam, kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Ketujuh, tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran. Selanjutnya bagian kesimpulan. Penggadaian syariah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan dan proses yang rumit. Oleh karena itu, lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial di samping punya unsur bisnis yang sangat besar terhadap kemasyarakatan umat sesuai konsep ta'awun dalam Islam. Akan tetapi perlu melakukan kajian ulang kembali terhadap semua transaksi dan praktek penggadaian yang berlangsung di penggadaian syariah. Karena dalam praktek dan operasionalisasinya, penggadaian syariah lebih banyak bermain pada wilayah perekonomian yang berorientasi profits, sedikit sekali berorientasi pada wilayah sosial. Oke, ya itu sekian dari kelompok kami, kelompok 2, tentang pegadaian syariah yang telah membahas antara lain landasan konsepnya, teknik, serta pedoman atau panduan tentang pegadaian syariah itu sendiri.
kurang lebih mohon maaf, dan tadi ada sedikit revisi antara lain pengucapan nama ayatnya, juznya, itu juz 3 ayat 283, yaitu surat Al-Baqarah. Dan ya, itu di kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.